Murid memberi salam kepada pemimpin kuil Dewa Obat. Berani melawan, sudah menyerah? Tidak. Saya difitnah. Saya akan naik banding. Sudahlah. Kamu bilang kamu seorang tabib. Kalau begitu saya tanya. Jika pasienmu tidak mampu membayar biaya pengobatan, apa yang akan kamu lakukan? Jika ada yang sakit datang meminta pertolongan tanpa memandang kaya miskin, mulia atau hina, obatilah mereka. Jika pasienmu adalah musuhmu sendiri, Tanpa memandang tua muda, cantik buruk, atau musuh dan sahabat, perlakukan semua sama, seperti keluarga sendiri. saya beri kamu satu kesempatan untuk bangkit. Saya akan menyerahkan posisi ketua kuil obat dan 13 jarum ajaib kepadamu. Mulai sekarang, kamu kebal terhadap segala kejahatan. Setelah keluar penjara, ingatlah, fokuslah menyelamatkan rakyat. Jangan buang waktu. Bentuklah perilaku dalam hati. Maka kamu bisa menjadi tabib besar bagi dunia. Sebaliknya, kamu akan menjadi penjahat besar dan semua anggota akan menghukummu. Ketua kuil, seminggu lalu, orang terkaya di kota Gawangkon mengadakan lebih awal konferensi tabib tahunan. Kuil obat kita juga diundang. Mengapa diadakan lebih awal? Konon putrinya menderita penyakit yang sangat langka, keadaannya kritis, jadi diadakan lebih awal. 2 minggu lalu dia juga meminta bantuan ke kuil obat kita. Tapi ketua kuil lama sudah meninggal, jadi... Mengerti. Ketua kuil lama juga pernah menyinggung hal ini. Kawan Kuan sengaja menyiapkan 2 pasien untuk menguji kemampuan semua ahli pengobatan. Hanya dengan menyembuhkan kedua pasien ini, menduduki posisi tabib, baru boleh mengobati putrinya. Gawang Kuan juga tidak bodoh. Kami juga menyelidiki bahwa orang yang sebelumnya menjebak Anda masuk penjara, pasien koma, adalah salah satu pasien di sana. Rival Anda sebelumnya, Zhang Qiang, juga sangat bertekad untuk meraih gelar tabib hebat ini. Pasien koma apa? Mungkin sudah lama sadar. Sedangkan Zhang Qiang hanya badut belaka. Ayo, pergi ke konferensi tabib. Tuan rumah, Nona pasti akan baik-baik saja. Konferensi dokter ahli yang Tuan selenggarakan. Jadi oleh dokter ahli yang tak terhitung jumlahnya, pasti ada seseorang yang dapat menyelamatkan Nona. Seandainya kepala kuil obat masih ada, aku tidak perlu repot. Repot seperti ini. Meskipun Nian-Nian ku ambil, tapi aku selalu menganggap Nian-Nian sebagai anak kandungku sendiri. Jika dia mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, bagaimana aku bisa hidup? Peserta konferensi dokter ahli sudah lengkap. Saatnya kita berangkat. Anakku, tenanglah. Ayah pasti akan menemukan dokter terbaik di seluruh negeri untuk menyembuhkan. Xiaohong, tahun ini tidak ada perwakilan dari kuil obat yang hadir. Aku pasti akan membuatmu menduduki tahta Raja Dokter Ahli. Membuatmu menjadi Ratu Dokter Ahli pertama di kota Shen. Ayah, kakak Qiang memang yang terbaik. Jika orang dari kuil obat tidak datang ke konferensi dokter ahli, maka tahta Raja Dokter Ahli tahun ini pasti milik Dekan Zhang. Tidak. Aku tidak peduli dengan reputasi kosong seperti itu. Yang utama adalah ingin membuat kekasihku menduduki tahta ratu. Dekan Zhang, Anda sungguh pria yang baik. Dan memiliki putra yang begitu berbakat, oh ya. Ku dengar keluarga Zhang memiliki sebuah catatan rahasia pengobatan batu warisan leluhur. Tidak tahu apakah hari ini beruntung bisa melihatnya. Mudah saja, nanti ya, mudah. Siapa ini? Gayanya begitu mewah. Tidak tahu. Pasti dia dari keluarga besar. Itu milikmu. Berani-beraninya meminjamkannya. Lin Qingyi, dari mana kau dapatkan baju ini? Kau memakainya dengan sangat mencolok. Lepaskan segera. Lin Qingyi, dari mana kamu dapat baju ini? Berkeluh-keluh dan mencolok, tidak tahu malu. Cepat lepaskan. Sayang, lihat kalung berlian yang baru kubeli. Cantik tidak? Bos, bisnis toko sekarang sedang tidak bagus. Apakah pantas Shifu membeli kalung semahal ini?
Sudah jadi istri tua, masih pakai perhiasan norak. Untuk apa? Lepaskan itu. Tetap kamu yang cocok memakainya. Shifu masih di luar loh. Tidak apa-apa. Kamu, hanya kamu yang suka cari sensasi. Lin Qingyi, jangan coba-coba menarik perhatianku di sini. Cepat lepaskan bajumu, lalu lepaskan kalung di lehermu. Berikan kepada Xiaohong, aku masih bisa mempertimbangkan membawamu ke konferensi tabib untuk melihat dunia. Membawaku melihat dunia. Direktur Zhang, kita sudah bercerai, tolong jaga sikap. Dan juga, kapan buku catatan rahasia tabib batu itu menjadi kitab kuno keluargamu? Itu jelas-jelas pusaka. Keluarga kami, keluarga Lin. Benar, itu adalah mas kawinmu. Tapi jangan lupa, kita sudah bercerai. Di perjanjian cerai tertulis jelas, kamu keluar tanpa membawa apa-apa. Benar, tahukah kalian semua? Dia adalah seorang mantan narapidana. Baru saja keluar dari penjara. Hah? Dia itu mantan narapidana keluarga Zhang itu. Aku pernah dengar, 3 tahun lalu sembarangan memberi resep. Zi menjadi orang yang hidup dalam keadaan vegetatif. Dia masuk penjara selama 3 tahun. Ibu, kenapa kau kesini? Sekarang kau puas kan? Sekarang semua orang tahu keluarga kami punya dokter gadungan. Dan dia masih lucu. Sungguh memalukan. Ternyata keselamatan dan malu saya dibandingkan tidak penting bagi kalian. Lalu bagaimana? Hanya membuatmu mendekam 3 tahun penjara saja, bukan mati. Sungguh lebay. Dia memang begitu, menangis, merengek, dan mengancam bunuh diri untuk menarik perhatian kami. Lin Qingyi, bagaimanapun caramu, aku tidak akan memaafkanmu. Aku butuh maafmu. Jangan kira kau bisa menutupi masalah burukmu. 3 tahun lalu kau merekrut pacar pertamamu ke toko untuk berbuat mesum denganmu. Kau pikir aku tidak tahu? Benarkah main hal sesadis itu? Kau tampak sangat bersemangat. Apa yang kau bicarakan? Awas ku dakwa kau karena fitnah. Aku sudah siapkan sebuah kejutan untuk kalian. Silakan lihat. Tidak apa-apa. Oh, ini bisa ditonton gratis? Astaga, tidak tahu malu. Matikan itu. Lin Qingyi, kau harus membuatku terpojok baru senang ya. Kau berani melakukannya. Masih takut kukatakan? Tapi aku juga penasaran. Kau saja sudah. Tapi Zhang Yang, kau adalah anak kandungku. Mengapa kau lebih memihak seorang magang daripada ibumu sendiri? Ayah, ini semua salahku. Tidak ada hubungannya dengan Kak Kiang. Aku cuma seorang magang saja. Kalau begitu aku pergi. Xiaohong. Yang harus pergi adalah dia. Karena sudah terang-terangan begini, maka aku tidak perlu lagi menyembunyikan apapun. Kamu ingin tahu kebenarannya? Baik, lihatlah ini. Sudah lihat jelas, Zhang Yang sama sekali bukan anak kandungmu. Ibu kandung Zhang Yang adalah Cui Hong. Sekarang kau puas. Tidak mungkin. Zhang Yang adalah anak yang kukandung selama 10 bulan. Bagaimana mungkin bukan anakku? Kalian menipuku. Laporan ini palsu. Benar. Dulu, setelah aku meninggalkan Zhang Qiang, aku bertemu pria brengsek. Aku hamil, dia malah kabur. Aku hamil besar, tanpa jalan keluar. Terpaksa kembali mencari Zhang Qiang. Tapi Kak Qiang tidak memendam dendam, tetap menerimaku. Saat itu kau juga hamil, ternyata bersamaan denganku. Melahirkan di hari yang sama. Kau melahirkan anak perempuan. Aku melahirkan anak laki-laki. Keluarga Zhang hanya punya 1 keturunan. Aku manfaatkan saat kau pingsan. Untuk menukar anak-anak, kau mengerti. Lalu anak perempuanku mana? Anak perempuan. Anak perempuanmu tentu saja sudah kubuang.
Sekarang rumput di kuburannya sudah setinggi 3 meter. Zhang Qiang, apa yang dia katakan benar? Benar. Inilah kebenarannya. Kau puas? Puas. Puas. Zhang Qiang, itu juga darah dagingmu. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Saat menikah kau miskin mobil rumah mahar. Aku tidak minta apa-apa. Ibu takut aku menderita. Memberiku mas kawin 20 juta. Kita gunakan uang itu buka klinik. Sekarang hidup membaik. Cinta pertamamu kembali. Anakmu juga sudah sukses. Tapi kau bilang padaku, 20 tahun ini engkau selalu membohongiku. Kau anggap aku apa? Pengasuh gratis. Shifu, ini semua salahku. Aduh, lihat. Kau merawat anakku sudah 20 tahun. Dan mendidik anakku sebaik ini, aku padamu sungguh sangat berterima kasih. Ibu, ngomong apa lagi dengannya? Ibulah ibu kandungku. Pada dasarnya, dialah orang luar. Kita padanya sudah sangat baik hati, tidak memberitahunya, agar hatinya lebih nyaman. Sekarang begini, keluarga pun tidak jadi. Ini kau cari sendiri. Jangan bilang begitu, nak. Lihat usianya sudah berapa dan tidak punya rumah. Dibuang di luar, bisa mati kelaparan. Baiklah, begini saja. Bagaimana kalau kau datang ke keluarga Zhang, kami jadi magang? Ini sungguh luar biasa. Ucapannya itu benar-benar menusuk hati. Untung hari ini ada pertemuan tabib hebat. Kalau tidak, mana bisa dapat gosip mengejutkan seperti ini? Benar. Atas. Sayang, tolong ambilkan aku air. Dia bisa ambil sendiri. Kau hamil, langsung jadi ratu janda. Ternyata perlakukanmu padaku, semua ada alasannya. Terima kasih banyak para tabib hebat yang telah menyempatkan diri hadir dalam pertemuan tabib hebat kami. Lalu siapakah yang akan untuk menduduki tahta tabib agung kita? Di masa lalu selalu diisi oleh kuil obat. Tapi tahun ini kuil obat tidak hadir. Jadi ketegangan pun muncul. Mari kita lihat. Takhta tabib agung ini adalah milikku. Tahta tabib ajaib ini adalah milikku. Apa yang kamu lakukan? Lin Qingyi, segera turun dari sana. Tahta itu bukan tempat untukmu. Benar, ini posisi yang ayah perjuangkan untuk ibu. Kamu tidak pantas duduk di sana. Tahta tabib ajaib diduduki berdasarkan kemampuan. Atas dasar apa kamu naik ke sana? Menurutku, dia sudah tertekan hingga gila. Membesarkan anak selama lebih dari 20 tahun, ternyata bukan anak kandungnya sendiri. Pukulan ini, mau bagi orang biasa, sungguh mematikan. Lin Qingyi, aku menyarankanmu turun dengan patuh. Minta maaf pada Cui Hong. Kami bisa mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Yang seharusnya minta maaf bukan aku, melainkan kamu. Kamu. Dan juga kamu. Kurasa kamu sudah gila. Xiao Hong di keluarga kita. Bekerja keras, tanpa mengeluh, rela menjadi muridmu. Apalagi yang kamu mau? Haruskah aku berterima kasih padanya? Berterima kasih pada kalian. Sudah pasti, ibuku begitu pengertian. Tentu saja, kamu harus berterima kasih padanya. Zhang Yang, kamu sudah belajar bertahun-tahun. Pasti tidak mengerti prinsip, tidak melahirkan tapi membesarkan. 100 generasi pun tak terbalas. Xiao Hong juga bukan sengaja tidak membesarkan. Dia hanya masih muda, ingin melihat dunia. Apa kamu ingin mengulur waktu? Segera turun dari posisi itu. Kalau begitu, mari kita putuskan hubungan baik untuk selamanya. Mengenai posisi tabib hebat ini, jika aku tidak bisa menyembuhkan kedua pasien itu, aku akan turun jabatan sendiri. Mari kita mulai. Baik, hadirin sekalian, pertemuan tabib hebat resmi dimulai. Kongres Tabib Hebat sekarang resmi dimulai. Pasien pertama kita adalah seorang wanita dengan anoreksia. Bagaimana kalau saya berikan obat untukmu?
Makan saja tidak mau, masih disuruh minum obat. Jangan mempermalukan diri di sini. Ayo, kamu keluar. Ayo, kamu keluar. Mungkinkah dia adalah kewangkuan dari Shen Cheng? Apa yang terjadi dengan kepala keluarga? Apakah sedang kasihan pada wanita itu? Wanita ini hidupnya sengsara, mendapat tekanan begitu besar. Setelah rapat selesai, tenangkan dia dengan baik. Anggap saja sebagai tabungan berkah untuk putriku. Baik, kepala keluarga. Biar saya lihat. Penyakitnya sudah sangat parah. Bahkan jika kuil obat datang sekalipun, mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Sendiri tidak mampu, lalu menganggap orang lain. Sama tidak kompetennya denganmu, sangat konyol. apa yang kamu omongkan? Siapa yang kamu bilang tidak kompeten? Ya kamu. Ya kamu. Minggir! Tunggu, kamu belum memeriksa denyut nadi. Sudah langsung menusuk jarum. Bisakah lebih teliti sedikit? Memang benar, kamu sama sombongnya seperti dulu. Nona kecil, beraninya kamu membiarkannya mengobati. Hati-hati kamu juga diobati sampai jadi sayur. Dulu bagaimana saya mengajarimu? Pengobatan tradisional Tiongkok mementingkan melihat, mendengar, bertanya dan meraba. Penyakitnya langsung terlihat jelas. Sepertinya bakatmu memang tumpul. Tidak belajar apa-apa. Kamu. Xiao Hong, biarkan dia mengobati. Kalau dia membuat pasien menjadi lebih parah, kita akan mengirimnya masuk lagi. Meringkuk beberapa tahun, nak. Menurutmu bagaimana? Tidak masalah. Ayah, serahkan padaku. Kalau aku tidak bisa menyembuhkan, kirim aku ke penjara. Lalu kalau aku berhasil menyembuhkannya, Kalau kamu bisa menyembuhkannya, aku akan membungkuk. Hormat 3 kali. Kalau kamu bisa menyembuhkannya, aku akan membungkuk hormat 3 kali kepadamu. membungkukmu tidak berharga. Selain membungkuk, kamu juga harus membiarkanku menusukmu sekali. Jarummu yang sekecil itu apa salahnya kujadikan sasaran? Jarum kecil. Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Tenaganya, sekali tusuk dengan ini, pasti langsung mati. Nak, gantikan ayah terima tusukan ini, ya. Ibumu sangat menyayangimu. Dia pasti tidak tega menusukmu. Iya, kenapa kayak gini? Lupa aku pernah berbuat apa padanya. Dia pasti membenciku setelah mati. Ini pasti akan menusukku sampai mati. Kalian berdua ayah dan anak berundinglah. Siapa saja boleh. Kurasa boleh. Kamu setuju dengan begitu mudahnya? Kan yang membungkuk bukan kamu. Iya, Bu. Kenapa kayak gini? Tenang saja, nak. Dia sudah membesarkanmu lebih dari 20 tahun. Mana mungkin dia tidak punya sedikit pun perasaan. Benar-benar menusukmu dengan jarum. Lagi pula, cuma membungkuk saja. Kan tidak berkurang daging. Baik, kami setuju. Kalau begitu kalian sudah janji, jangan ingkar. Mantan ketua kuil obat tidak hanya mewariskan padaku ini 13 tusukan pintu rahasia, tetapi juga mengajarkan banyak metode pengobatan untuk penyakit langka dan rumit. Penyakit seperti ini mudah sekali diatasi. Lepaskan sepatumu. Titik Taichung di punggung kaki mengatur aliran energi. Titik Gongsun di dalam kaki menenangkan lambung dan menurunkan energi naik. Ulurkan tangan. Titik Neiguan di telapak tangan melegakan dada dan mengatur ki. Para pria yang hadir, mohon mengundurkan diri. Bersikap misterius. Kau tidak tahu bahwa penyakit tidak boleh disembunyikan dari tabib. Sekarang saya yang sedang mengobati, saya adalah tabibnya. Dan kau hanyalah seorang penonton. Kau mengundurkan diri. Baik, Direktur Gao. Kamu awasi baik-baik. Lihat trik apa yang dia mainkan.
Lepaskan celanamu. Titik Liang Qiu mengatur Qi dan lambung. Jarum terakhir titik Sue Hai mengaktifkan darah dan menghilangkan stasis. Lin Qingyi ini ternyata menyimpan satu trik. Teknik yang begitu hebat, tapi tidak diajarkan padaku. Padahal dia guruku. Sekarang rasanya bagaimana? Apa yang kau lakukan? Aku juga tidak mengerti. Ini juga tidak ada perubahan apa-apa. Lin Qingyi, kau benar-benar bisa apa tidak? Hei, kenapa kabur? Apa kau ingin kabur? Ayo tangkap dia. Antar pasien ini ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh kali ini. Tidak akan mudah melepaskanmu. Benar, jangan biarkan dia pergi. Iya, pengawal. Kabur? Aku malah takut kalian yang kabur. Liu Jingshu, keluargamu untuk mengobati penyakit. Sudah bangkrut, Kang. Kau juga tidak ingin Terus membebani keluargamu. Apa maksudmu? Asalkan nanti saat aku mengobatimu, kau makan sedikit sesuatu. Aku akan memberimu 3 juta. Membuat seluruh keluargamu hidup berkecukupan. Tapi, jika kau makan makanan orang lain, tidak akan mendapat uang sepeser pun. Aku tidak mau makan. Tidak mungkin dengan rangkaian teknik akupunkturku ini, semua penyakit akan sembuh. Bagaimana bisa tidak efektif? Oh, begitu rupanya. Lin Qingyi, kamu juga tidak bisa. Kamu bilang aku tidak bisa. Kamu juga orang yang tidak berguna. Cepat turun, cepat turun. Tapi bagaikan orang tua kedua. Tapi kamu menyulitkanku seperti ini. Apa maksudmu? Ayo, tangkap tabib palsu ini. Bawa pasien ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Aku sembuh. Kenapa kamu jadi gila? Keluarga kami memang kekurangan uang, tapi tidak kekurangan nurani. Jika aku memfitnah tabib hebat ini, sisa hidupku akan dijalani dengan penuh penyesalan. Cuma 2-3 tusukan sudah sembuh. Bahkan kuil obat tidak saja ini. Ya, ini benar-benar keajaiban medis. Baik. Aduh. Kepala rumah tangga. Mengerti, Tuan Wang. Setelah rapat, saya akan mengurus penghentian. Semua biaya pasien ini. Pulang dan pelan-pelan rawat tubuhmu. Jangan makan sembarangan meski sangat lapar. Makanlah sampai 3/4 kenyang. Nafsu makan akan bertambah perlahan. Baik, terima kasih Tabib Lin. Sudah, pulanglah. Kamu mau apa? Dekan Zhang, orang terhormat mudah lupa ya. Perjanjian kita sebelumnya. Apakah Dekan Zhang tidak ingin menepati janji? Banyak orang melihat ini. Ya, cepatlah, Dekan Zhang, cepat. Siapa bilang aku ingin mengingkari utang, Lin Qingyi? Aku akui kamu punya keahlian, tapi itu tidak berarti kamu tak terkalahkan. Apa yang ingin kamu katakan? Kecuali kamu bisa menyembuhkan pasien berikutnya. Aku akan mengakuimu. Nanti jangan bilang 3 kali sujud, 300 kali pun. Aku akan mengakuinya. Kamu sangat percaya diri. Jangan sampai menyesal. Tenang, aku tidak akan mengingkari. Dengar, aku sudah mengeluarkan biaya besar untuk memasukkanmu sebagai pasien koma. Nanti, meski dipukul habis-habisan, jangan bergerak sama sekali. Dengar tidak? Tenang, Direktur Zhang. Kamu janji akan memberiku 1 juta. Jangan ingkar janji. Tenang, tidak akan kurang. Selama aku tidak memberi perintah, dia tidak akan bergerak meski kesakitan. Lihat bagaimana kamu mengobatinya. Untungnya kepala aula obat memberitahuku rahasianya. Pasien koma ini adalah pasien palsu yang kamu atur masuk. Aku pikir aku tidak tahu. Kenapa? Tidak berani? Lalu apa gejala pasien berikutnya? adalah kau. Aduh, Kak Kiang. Informasi pasien itu rahasia. Jangan sampai ketahuan. Gejala pasien berikutnya, mana aku tahu? Dengarkan pembawaannya. Baik, di sini kita mulai babak berikutnya, juga babak terakhir. Pasien ini adalah seorang pasien koma yang telah koma selama 3 tahun. Hanya dengan menyembuhkannya, barulah bisa mendapatkan kesempatan untuk keluarga kau. Kesempatan perawatan yang sangat berharga. Akan ada biaya konsultasi 10 miliar. Semangat semua! Ini tidak benar. Denyut nadinya cukup normal. Dengan begini, barulah terlihat kemampuan semua orang. Ayo, tunjukkan keahlian masing-masing, Dewa Tabib Lin. Pasien ini terlihat familiar. Ini adalah pasienmu 3 tahun lalu kamu yang mengobatinya hingga menjadi koma. Dewa Pengobatan Lin, apakah pasien ini terlihat familiar? Ini adalah pasienmu 3 tahun lalu. Kamu sendiri yang mengobatinya hingga menjadi koma. Jangan bergerak sembarangan. Lihat satu persatu. Jangan terburu-buru. 3 tahun lalu,
Zhang Qiang dan Li Chuihong bersama pasien ini membuatku masuk penjara selama 3 tahun. Sekarang masih berpura-pura sakit di sini. Ingin membuatku malu. Hei, jangan sentuh mataku. Sentuh apa? Lepaskan tanganmu. Sekelompok orang bodoh. 1 juta ini terlalu sulit didapat. Suntikan ini bisa membuatmu tidur selama 1 jam. Ayo, kalau pasien ini bisa disembuhkan, aku akan mengakuimu. Syarat yang kamu minta, akan kulakukan semuanya. Aduh Kak Kiang, jangan bicara seperti itu. Mana ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dewa pengobatan Lin. Kamu mau apa? Cepat obati. Tidak bisa diobati, tidak mampu. Sudah kubilang kamu tidak bisa. Pasien yang kamu sembuhkan tadi pasti juga. Kebetulan saja. Kalau begitu, ada yang bisa mengobati di antara kalian. Hai, kamu tidak bisa, bukan berarti orang lain tidak bisa. Berarti kamu bisa mengobati ya? Tentu saja. Baik, kalau kamu bisa menyembuhkan, maka urusan kita sebelumnya selesai. Tahta Dewa Pengobatan juga akan kuserahkan padamu. Tetapi, kalau kamu tidak bisa menyembuhkan, gandakan. Baik, lihat bagaimana aku mempermalukanmu. Aduh, Kak Kiang, kamu sudah mengatur semua. Jangan sampai ada kesalahan. Tenang, tidak akan ada kesalahan. Lihat saja. Lihat aku, aduh. Bangun. Dia ngapain? Kesurupan ya? Dekan Zhang, Anda ngapain? Bangun, bangun. Dekan Zhang, kalau ditusuk lagi, dia bisa mati. Bangun. Kamu bangun. Dekan Zhang kesurupan, cepat hentikan dia. Lepaskan si brengsek ini, dia pura-pura. Kamu bangun. Denyut nadinya lemah. Zhang Qiang, apa yang kamu lakukan padanya? Aku lihat. Memang lemah sekali. Kenapa bisa begini? Ini tidak mungkin. Kak Kiang, ini gimana? Denyut nadi hilang, panggil polisi. Zhang Qiang sengaja membunuh. Satpam, cepat kendalikan dia. Omong kosong, dia pura-pura. Kalian ngapain? Kalian tahu tidak? Kak Kiang itu orang seperti apa? Kalian berani menangkapnya. Lepaskan ayahku. Berhenti, lepaskan ayahku. Kedua orang ini mungkin kaki tangannya bawa juga ke kantor polisi. Lin Qingyi, jangan asal bicara. Aku dan anakku tidak tahu apa-apa. Ya, tidak ada hubungannya denganku. Kalian, Dekan Zhang, bagaimana rasanya? kamu sombong apa? Aku difitnah. Fitnah, 3 tahun lalu, kamu bersekongkol dengan cinta pertamamu, menukar resep obatku, dan memenjarakanku. Bukankah itu sebuah Lepaskan aku. Apa maksudmu dengan perkataan itu? Kamu harus punya bukti untuk mengatakan hal itu. Bukti? Memang tidak ada. Tapi, tanda vital pasien ini perlahan-lahan menghilang. Direktur Zhang, kalau kamu tidak punya bukti, pikirkan akibatnya nanti. Semua ini sudah kamu rencanakan, ya? Ini balas dendammu. Direktur Zhang, bicara harus ada buktinya. Shifu, semua kesalahan adalah kesalahan saya sendiri. Hukum saja saya sendiri. Jangan bertindak terlalu kejam. Hah, dulu kalian mengirimku ke penjara, kenapa tidak memberi aku jalan keluar? Sudahlah, Ibu. Aku panggil kamu, Ibu. Boleh kan? Nanti kalau tidak ada orang, aku panggil kamu, Ibu. Kalau ada orang, kamu adalah seorang magang di tokoku. Gimana? Zhang Yang, inikah perkataan manusia? Kamu punya 2 ibu? Lalu apakah Zhang Qiang harus punya 2 istri? Sungguh perhitungan yang licik. Dulu waktu ibuku baru datang ke toko, dia datang dengan status magang, berjuang setahap demi setahap. Sedangkan kamu dengan status shifu memukuli dan menghinanya. Ibuku bekerja keras, tanpa pernah mengeluh. Siapa yang lebih tinggi dan rendah, jelas terlihat. Aduh, kamu si kecil yang ceroboh. Sudah kukatakan padamu lebih dari 10 kali. Untuk Suprami obat flu, raminya 9 gram. Bukan 5 gram. Akali Kurish panggang 3 gram. Bukan 1 gram. Kenapa kamu selalu salah setiap kali? Guru, toko kita sepi pelanggan. Bukankah Anda tahu, aku ini untuk toko, menghemat biaya. Lagi pula, orang itu setelah membeli sekali tidak sembuh, akan datang lagi untuk kedua kalinya. Kita bisa dapat untung lebih banyak. Apa katamu? Sejak hari kamu bergabung, sudah aku katakan padamu, seorang tabib besar saat mengobati harus tenang dan teguh, tanpa keinginan dan tanpa pamrih. Ilmu pengobatan adalah akarnya. Etika kedokteran adalah jiwanya. Guru, aku juga memikirkan toko ini. Pergi. Kamu Lin Qingyi, sikap kami sudah cukup baik. Jangan keterlaluan. Kamu hanya perlu patuh. Sembuhkan pasien ini dengan baik. Semua yang kamu lakukan pada Cui Hong sebelumnya akan kami maafkan. Jika tidak,
Jangan harap kami memaafkanmu. Dulu aku memarahinya karena dia pantas dimarahi. Kalian tidak memaafkanku karena aku tidak memaafkan kalian. Kalian masih punya setengah jam. Jika pasien ini tidak segera ditangani, dia akan meninggal. Kau akan menanggung nyawa seseorang nanti. Bukan hanya 3 tahun penjara sesederhana itu. Lin Qingyi, aku sarankan jangan keterlaluan. Kau hanya perlu dengan patuh menyembuhkan pasien ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Apa yang akan kau lakukan padaku? Tidak bersikap baik? Guru, aku tahu kau marah. Tapi kejadiannya sudah terjadi. Jangan terus-terusan membahas masalah lama, ya kan? Jadilah orang yang lapang dada. Jangan bersikap seperti anak kecil. Iya betul, asalkan kau menyembuhkannya. Nanti kita berempat sekeluarga bisa hidup rukun, hidup bersama. Ini kesempatan terakhirmu. Berempat sekeluarga Zhang Qiang. Aku tidak mau bicara panjang lebar dengan kalian. Ini benar-benar meruntuhkan pandangan hidupku. Kalian masih punya 15 menit. Lin Qingyi, kau tidak bisa dirayu atau diancam ya. Kalau begitu, jangan salahkan aku kejam. Lihat, apa ini? Ini? Istri, cepat tanda tangani ini. Aku buru-buru beli obat. Ini formulir pembelian obat yang kutandatangani. Perhatikan baik-baik apa yang kau tanda tangani. Ini bukan surat pembelian obat yang saya tanda tangani. Ini kontrak kerja yang ketipu saya untuk menandatanganinya. Kapan saya pernah bilang padamu yang kau tanda tangani adalah surat pembelian obat? Kau sendiri tidak membaca dan jelas sebelum menandatangani. Siapa yang bisa disalahkan? Kita sudah menjadi suami istri lebih dari 20 tahun. Saya sudah bersabar terhadapmu. Tapi jangan kau keterlaluan. Meskipun kita sudah bercerai, kontrak ini masih berlaku. Kau akan selamanya menjadi pembantu gratis keluarga kami. Rupanya ini kartu trufmu. Wah, Lin Qingyi ini dijual orang. Masih menghitung uang untuknya. Kasihan sekali. Menikah lebih dari 20 tahun, bukan saja anaknya bukan anak kandungnya sendiri. Bahkan dirinya sendiri dijual. Artinya, selama lebih dari 20 tahun. Jadi pembantu gratis. Aduh, guru. Ternyata saya yang menang jadi pembantu gratis selama lebih dari 20 tahun. Pasti perasaanmu tidak enak, ya? Diam kau. Aduh, guru tercinta. Bagaimana kalau saya beritahu satu hal lagi padamu? Dulu saat saya datang dengan perut bunting menemui Zhang Qiang, dia sudah lama ingin bercerai denganmu. Saya yang mencegahnya. Karena dunia ini begitu luas, saya belum puas bermain. Bagaimana mungkin saya terikat oleh seorang ibu rumah tangga penuh waktu? Kau hanyalah pengganti saya. Hahaha. Li Cui Hong, Apa yang kau inginkan? kalau kau tidak ingin hidup lagi, kau bisa langsung mengatakannya, aku tidak keberatan. Sekarang juga membersihkan rumah, mengambil nomor pengkhianat sepertimu ini. Kak Qiang, cepat selamatkan aku. Wanita ini ingin membunuh orang. Berhenti. Mudah sekali berteriak tentang perkelahian dan pembunuhan. Sama-sama wanita. Mengapa perbedaannya begitu besar? Kau benar. Marah kepada kalian. Sama saja merendahkan statusku. Pasien koma ini bisa kuobati. Benar. Asalkan kau patuh. Aku jamin kau hidup berkecukupan. Itu karena aku merasa mengirim kalian bertiga ke penjara terlalu murah bagi kalian. Aku akan menggunakan statusku untuk membuat kalian menderita hukuman yang tak terhitung siksanya. Statusmu? Status apa yang kau punya? Bukankah kau hanya seorang pembantu di kota provinsi selain ketua kuil obat? Aku tidak menganggap siapapun berarti. Ketua kuil obat beserta pelindung kiri dan kanan telah tiba. Ayo, cepat ikut aku menyambut kepala urusan kuil obat. Baik. Wah, kedatangan kuil obat. Sungguh membuat konferensi tabah hati kami bersinar terang. Halo, nama saya Zhang Qiang. Saya adalah direktur rumah sakit Tiongkok Kota Shen. Anda bisa memanggil saya Direktur Zhang. Kamu ini siapa? Minggir. Aduh, Kak Qiang tidak apa-apa kan? Kenapa kalian memukul orang? Kuil obat hebat ya? Kamu diam saja. Kita tidak bisa melawan kuil obat. Wah, ini tidak seperti dirimu, Kak Qiang. Kamu tidak tahu, wilayah kekuasaan kuil obat menyebar ke seluruh dunia. Kota Shen hanyalah salah satu posnya. Bahkan Direktur Gao datang pun harus menyambutnya sendiri. Tidak percaya lihat. Kepala urusan Zhao lama tidak berjumpa. Saya kira tahun ini kuil obat tidak datang. Awalnya memang tidak percaya datang, tapi saya dengar di konferensi tabah hati ada orang yang berani secara terang-terangan menghina
kepala kuil baru kami dari kuil obat. Jadi, hari ini saya sengaja datang untuk meminta penjelasan. Apakah ini ada kesalahpahaman? Saya tidak melihat pemimpin kuil obat kita. Kalau saya melihatnya, saya pasti tidak akan bersikap tidak sopan kepada beliau. Kesalahpahaman? Hah, lebih baik kamu berdoa. Kamu tidak mempersulit pemimpin kami, kalau tidak. Orang terkaya di kota ini akan berganti minggir. Hormat kepada pemimpin. Dia adalah pemimpin. Pemimpin kuil obat. Tidak mungkin dia hanya seorang narapidana. Bagaimana mungkin dia pemimpin kuil obat? Datang tepat waktu. Bangunlah. Bagaimana dengan urusan yang saya minta? Sudah selesai. Ini adalah rekaman CCTV dari toko Anda 3 tahun lalu. Meskipun sudah dihapus. Tapi kami menemukan kertas terbaik dan sudah dipulihkan. Ada bukti kode yang membuktikan Anda tidak bersalah. Bukti mutlak. Apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Kamu anak tidak berbakati. Kamu cepat berlutut. Kau berlutut, kau juga berlutut. Kenapa berlutut? Bukannya mau mengirimku ke penjara? Tidak berani. Kalau aku tahu Anda adalah ketua kuil obat suci, 100 nyali pun takkan kumiliki untuk berani. Zhang Qiang, kau masih berutang 3 ketukan kepalaku. Dari mana kau dapat baju ini? Berpakaian norak. Lepaskan segera. Cepat, tanda tangani ini. Aku akan ambil bahan obat. Zhang Yang sebenarnya bukan anak kandungmu. Ibu kandung Zhang yang adalah Cui Hong. Sudah cukup? Ada masalah? Tidak terima? Dia membuatku mendekam 3 tahun. Ku minta dia membungkuk 3 kali. Ada keberatan? Tidak. Kau ada keberatan? Tidak. Lalu bagaimana dengan kontrak kerja? Di sini, lihat. Hilang. Ibu, maafkan aku. Aku tidak berani lagi. Berikan aku kesempatan lagi. Aku akan membungkuk untukmu, Ibu. Demi hubungan ibu anak kita selama 20 tahun, berikan aku kesempatan lagi. Maafkan aku, Ibu. Bu, maafkan aku. Aku tidak akan berani lagi. Berikan aku 1 kesempatan lagi. Aku akan bersujud pada Ibu, Bu. Demi hubungan ibu dan anak selama 20 tahun ini, berikan aku 1 kesempatan lagi. Maafkan aku, Bu. Bu, aku diterima di universitas, Bu. Benarkah? Cepat biarkan. Ibu lihat, universitas hukum. Anak ibu hebat sekali. Tentu saja. Lihatlah. Aku anak siapa, Bu? Setelah aku lulus kuliah, aku akan cari pekerjaan yang bagus. Aku akan berbakti padamu dengan baik. Baik, anak ibu sangat berbakti. Kamu serigala berhati dingin yang tak bisa dijinakkan. Pemimpin kuil tidak tega. Aku akan urus kamu untuknya. Penjaga kiri, sudahlah. Hubungan ibu dan anak kita sekarang sudah putus sama sekali. Aduh, bagaimana aku bisa tertidur? Sekarang seharusnya dekan Zhang sudah menyembuhkanku. Dekan Zhang, benar-benar tabib ajaib. Aku koma selama 3 tahun. Sudah sadar. Apa yang terjadi, Dekan Zhang? Kenapa kepalamu berdarah? Diam kau. Kamu yang bilang, kalau aku temani kamu main sandiwara, kamu kasih aku 1 juta. Kamu tidak boleh ingkar janji. Aku tadi berbaring di sana. Tidak bergerak sama sekali. Kamu. Dekan Zhang. Ternyata begitu. Dekan Zhang ini. Nyewa aktor untuk main sandiwara. Astaga, konferensi tabib terkenal yang terhormat ini. Bisa-bisanya terjadi hal seperti ini. Tidak mungkin. Siapa penyelenggara konferensi tabib tahun ini? Tanpa petunjuk dari pihak penyelenggara, hanya dengan Zhang Qiang. Bagaimana mungkin bisa dilakukan? Kepala pelayan Zhang, kamu. Maaf Tuan, saya sementara tergoda oleh keserakahan. Fan Jiahui. Masih ingat saya? Kamu siapa? Kamu? Kapan kamu keluar? Saya tidak membuat kamu di penjara. Dekan Zhang memberi saya 200.000. Saya baru setuju untuk memfitnah kamu. Dasar bodoh. Dekan Zhang, kamu benar-benar hebat. Tapi sekarang saya sudah tidak peduli dengan itu lagi. Asalkan kartu ini diserahkan ke kepolisian. Coba tebak, apa yang akan terjadi pada kalian berdua? Jangan, Shifu. Bukan, pemimpin istana. Pemimpin istana. Kami mohon ampun, kami akan melayanimu dan membalas budi dengan baik. Jangan masukkan aku ke penjara ya. Kita sudah jadi suami istri lebih dari 20 tahun. Apakah kau benar-benar tega? Kejam? Saat kalian memfitnahku hingga masuk penjara dulu, tidakkah itu kejam? Kalian tidak mau masuk penjara, baiklah.
Aku beri kalian satu kesempatan. Di mana anak perempuanku sekarang? Sekarang di mana anak perempuanku? Dulu aku membuangnya di pinggir jalan. Sekarang, di pinggir jalan, bagaimana kalian bisa begitu kejam? Sungguh gila, Zhang Qiang. Itu juga darah dagingmu sendiri. Dengarkan penjelasanku. Diam! Bawa mereka semua ke kantor polisi. Siam. Kingi, demi hubungan suami istri kita, maafkan aku. Guru, kumohon, maafkan kami, lepaskan aku. Guru. Ketua istana, bisakah Anda menyelamatkan putri saya? Putri saya benar-benar sekarat. Gawang Kuan, kau tidak tegas dalam mendidik. Bahkan ada yang curang dalam pertemuan tabib hebat. Aku belum menghitung denganmu. Ketua istana, ini kesalahan saya dalam mendidik. Anda bisa menghukum saya dengan cara apapun. Tapi putri saya benar-benar tidak bersalah. Kumohon, selamatkan putri saya. Kau banyak bicara? Tidak lihatkah ketua istana kami? Sedang marah, minggir. Ketua istana, selamatkan putri saya. Ketua istana, selamatkan putri saya. Jangan banyak bergerak. Tenang saja, adik. Aku hanya mau merokok. Dilarang merokok di dalam mobil. Adik, aku sebentar lagi akan pergi ke rumah bersama kalian. Setelah masuk ke sana, aku tidak bisa merokok lagi. Tolonglah, biarkan aku merokok yang terakhir ini. Terima kasih. Terima kasih. Rokokmu ini, kok tidak ada filternya? Aku gulung sendiri. Mau coba satu? Kamu merokok, tidak diisap ke paru-paru. Rokokmu merek apa? Kok baunya agak? Cuy Hong, Cuy Hong. Ketua kuil, ketua kuil. Ada urusan apa sampai tergesa-gesa begini? Saat kami sedang mengawal Zhang Qiang, dia melarikan diri menggunakan rok Nidor. Tapi kami sudah mengantar Li Cui Hong ke rumah. Benar-benar meremehkannya. Bagaimana keadaan Li Cui Hong sekarang? Dia sudah mengaku semuanya. Zhang Qiang sendirian tidak akan bisa membuat masalah besar. Perhatikan dan bantu sepenuhnya pihak berwenang untuk menangkap Zhang Qiang. Siap. Nian. Pak Gao. Masuklah. Pak Gao, rambut Anda. Tidak apa-apa. Cepat periksa Nian. Pak Gao, saya benar-benar minta maaf. Saya juga. Benar-benar tidak berdaya. Denyut nadi nona ini, sepertinya, mungkin hanya tersisa 7 hari lagi. Benarkah tidak ada? Cara apapun lagi? Cara sebenarnya ada. Cara apa? Kecuali menggunakan 13 tusukan gerbang rahasia untuk mengobati nona. Tetapi, orang yang menguasai teknik tusuk jarum ini sangat langka di seluruh negeri. Oh ya, pemimpin kuil obat dewa menguasainya. Tetapi, bukankah beberapa hari lalu kita... Saya akan memohon padanya sekali lagi. Pak Gao, saya punya rencana. Entah pantas dikatakan atau tidak. Rencana apa? Anda lihat, putri pemimpin kuil obat dewa sampai saat ini masih hilang tanpa jejak. Nanti Anda katakan padanya, Nian adalah anak yang Anda temukan di pinggir jalan, dia pasti akan datang. Untuk mengobati Nian. Saya juga dengar Nian. Bukan anak kandung Pak Gao, bukan. Jadi... Apa maksudmu? Dari siapa kau dengar? Nian bukan anak kandungku. Nian adalah anak kandungku. Keluar! Pergi dari sini! Pak Gao, tenanglah. Bukan itu maksud saya. Pergi!
Pemimpin, sejak konferensi tabib hebat, setiap hari ada lebih dari 10 gadis yang mengaku sebagai kerabat. Ini adalah foto-foto mereka. Anak-anak muda sekarang selalu ingin mendapat hasil tanpa usaha, tidak perlu dihiraukan. Bu, buka pintunya cepat. Aku putrimu. Omong kosong, aku ini putri pemilik kuil. Buat apa kamu berpura-pura jadi aku? Sungguh. Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu lakukan? Ada apa, Syawang? Usir mereka pergi. Saya, Pak Gau, dua gadis itu ribut sekali. Kalau saya mendekat, pasti dicakar. Jangan banyak bicara. Saya kasih 100.000. Cepat pergi. Pak Gau, jangan ingkar janji. Pemilik kuilin, putri saya benar-benar tidak bisa lagi. Pemilik kuil, tolong selamatkan putri saya. Apapun yang Anda mau. Saya bersedia memberikan semuanya. Ada di sana. Kenapa tidak membalas? Kamu siapa? Bos, saya sopir Syawang. Dua gadis itu sudah saya usir pergi. Sudah bekerja keras. Bos, kalau begitu uang 100.000 saya ini... Sudah ditransfer. Cepat pergi ke rumah sakit untuk diobati. Alip menerima 200.000 yuan. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Putri, ayah pasti akan menyelamatkanmu. Kepala kuil, Gawang Kuan, sudah menunggu di depan pintu. Dia sudah berlutut selama 1 jam. Apa yang dia lakukan? Mungkin dia ingin Anda mengobati putrinya. Di tubuh Gawang Kuan terpancar aura jahat. Jika tebakanku benar, putrinya pasti kerasukan. Hanya dengan 13 tusukan gerbang misterius, dia bisa diselamatkan. Syaratnya, yang menusuk harus tenang bagai air. Sedikit saja kesalahan akan memperparah kondisinya. Pikiranku sedang kacau, aku sungguh tidak bisa membantunya. Murid ada satu hal, tidak tahu pantaskah diungkapkan. Katakanlah. Putri Gawang Kuan bukan anak kandungnya, dia anak pungut. Bagaimana jika anak yang dia pungut ternyata adalah putri Anda? Apa katamu? Kepala kuilin, mohon selamatkan putriku. Aku rela menyerahkan semua asetku kepada kuil pengobatan. Rambutmu. Tidak apa-apa, Kepala kuilin. Mohon tunjukkan belas kasihan. Selamatkan putriku. Aku berlutut untuk Anda. Aku bisa menyembuhkan, tapi kamu harus beritahu. Dari mana? Kamu memungut putrimu. Nian, kuambil dari panti asuhan. Nanti katakan padanya, Nian adalah anak yang Anda temukan di pinggir jalan. Dia pasti akan datang untuk mengobati Nian. 25 tahun lalu, aku menemukannya di pinggir jalan. Kebetulan sekali. Cepat, bawa aku melihatnya. Silakan masuk. Lin Qingyi, kau telah menghancurkan keluargaku. Kau tunggu saja. Gadis ini ternyata benar-benar mirip denganku. Pemimpin istana, bagaimana kalau Anda obati dulu Nian, hal lainnya? Bisa dibicarakan setelah penyakit sembuh. Baik. Kamu ambilkan alkohol, aku akan mensterilkan jarum emas ini. Baik.
Gadis, apakah kamu benar-benar putriku? Berhenti. Ada apa? Saya adalah kepala panti asuhan. Saya mewakili panti asuhan untuk menjenguk Nian-Nian. Nian, apa hubungannya dengan panti asuhan kalian? Mengapa kamu ingin menjenguknya? Tentu ada hubungannya. Nian adalah anak yang diadopsi oleh Direktur Gao dari panti asuhan kami 25 tahun yang lalu. Apa katamu? Lawang, kenapa kamu datang? Mau ajakku minum ya? Aku sedang sibuk. Tunggu aku selesai baru cari kamu ya. Kamu pulang dulu ya. Pemimpin Istana Lin. Alkohol sudah diambil. Kamu menipuku. Kamu tidak layak menjadi ketua kuil obat. Kurang ajar. Apa katamu? Aku bilang, kamu tidak layak jadi ketua kuil obat. Apalagi menjadi seorang dokter. Mengapa berkata begitu? Karena kamu tidak mau menolong orang yang sekarang. Hanya karena dia bukan putrimu sendiri. Kamu tidak mau menolongnya. Perbuatanmu ini, apakah bertentangan dengan prinsip kuil obat? Itu karena. Mungkin kamu benar. Tapi sekarang, aku benar-benar tidak berdaya. Sangat menyesal. Pak Gao, ini adalah oleh-oleh dari panti asuhan kami. Maaf tadi. Pergi. Kalau tidak pergi, semua sponsor tahun ini dibatalkan. Baik, aku pergi dulu. Aduh, ini apa-apaan? Aduh. Mulai sekarang, jangan sembarangan bicara lagi. Kamu siapa? Mau apa? Halo, namaku Zhang Qiang. Dulu adalah Direktur Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok. Direktur, menurutku kamu seperti pengemis. Ini namanya dari lapisan bawah kembali ke lapisan bawah. Levelmu. Aduh, kamu tidak akan paham. Aku tanya kamu. Tadi di dalam ribut apa? Tadi, kepala kuil obat bersiap untuk mengobati putri Pak Gao, Nian-Nian. Aku tidak sengaja bicara terlalu banyak. Kepala kuil itu jadi tahu Nian-Nian diadopsi dari panti asuhan kami. Dia pun menolak untuk mengobati. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Lalu, dari mana panti asuhan kalian mengadopsi dia? Bukan panti asuhan kami yang menemukannya. Ditemukan oleh seorang pemulung tua di pinggir jalan. Lalu dia dibawa ke panti asuhan kami. Bukan kami yang menemukannya di panti asuhan. Seorang pemulung tua yang menemukannya di pinggir jalan, lalu membawanya ke panti asuhan kami. Mulai sekarang, jangan bicara sembarangan lagi. Aduh, harus lebih hati-hati. Anak angkat orang terkaya itu ternyata Lin Qingyi. Putri orang itu kebetulan yang luar biasa. Lin Qingyi pasti belum tahu. Aku harus memanfaatkan perbedaan informasi ini dengan baik. Aduh, masih terlalu dalam setengah milimeter. Pemimpin kuil, tidak tahu siapa yang membocorkan kabar ini. Semua media besar berlomba-lomba melaporkan bahwa kuil obat kami hanya menyelamatkan keluarga, bukan rakyat. Kecaman berdatangan. Kondisiku saat ini benar-benar tidak cocok untuk melanjutkan jabatan sebagai pemimpin kuil obat Kepala Zhao. Lebih baik Anda yang menjadi pelaksana tugas pemimpin kuil. Pemimpin kuil, berhati-hatilah dengan ucapan. Identitas Anda diberikan langsung oleh pemimpin kuil lama. Tidak ada yang berhak mencabut identitas Anda. Anda hanya sedang gelisah. Jadi tusukan jarum baru meleset. Setelah Anda menemukan putri kandung Anda, semuanya akan kembali normal. Pemimpin kuil. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa masuk? Tuan Gao, saya sungguh tidak bisa membantu Anda sekarang. Jika dipaksakan, malah akan memperparah penyakitnya. Pemimpin kuil, saya datang untuk memberitahu Nian-Nian benar-benar putri kandung Anda. Apa yang kamu katakan? Nian-Nian adalah putri kandung Anda. Ini adalah laporan tes DNA Anda dan Nian-Nian. Dari mana
Anda mendapatkan laporan ini. Anakku, ayah tidak berguna. Tidak bisa menyelamatkanmu. Mengerti. Urusan perusahaan untuk sementara Anda yang atur. Beberapa hari ini jangan ganggu saya. Saya ingin menemani putri saya dengan baik. Bagaimana mungkin? Lawang, bagaimana Nian bisa sampai ke panti asuhan kalian? Dibawa oleh seorang pemulung tua ke panti asuhan kami. Di mana dia menemukannya? Di pinggir jalan. Kenapa? Kenapa tidak bilang dari dulu? Anda juga tidak bertanya. Sialan kau! Bagaimana Anda membuktikan laporan tes DNA ini asli? Anda tidak akan menipu saya lagi, kan? Kali ini, saya benar-benar tidak menipu Anda. Di perjalanan kemari, saya sudah minta ahli untuk memverifikasinya. Kalau tidak percaya, Anda juga bisa tanya orang lain. Baik, saya percaya Anda sekali lagi. Kepala Zhao. Kumpulkan jarum emas itu dan bawah. Saya pergi dulu. Mengerti? Mengerti? Mana Nian? Kalau mau selamatkan putrimu, datang ke gudang nomor 1. Berani-beraninya lapor polisi. Nyawa putrimu, taruhannya. Zhang Qiang. Denyut nadinya sudah mati. Lin Qingyi, kalau kamu bisa menyelamatkan, barulah kamu benar-benar tabib sakti. Orang ini di konferensi Dewa Obat membuatku kehilangan muka. Akan membuat istri dan anakku meninggalkanku. Aku pasti akan membalasnya berlipat ganda. Zhang Qiang, apakah kamu sudah gila? Ini juga darah dagingmu sendiri. Aku tidak punya ikatan dengannya. Lin Qingyi, bukankah kamu sangat sombong? Hei, coba berlagak lagi. Apa yang kamu inginkan? Berkat kamu, aku sekarang tidak bisa hidup di dalam negeri. Dalam 1 jam, siapkan untukku 10 miliar dolar AS, ditambah pesawat pribadi yang bisa terbang ke luar negeri. Kalau tidak, aku tidak bisa jamin keselamatannya. Jangan gegabah. Aku akan pergi sekarang. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Pemimpin Kuilin, apa yang kamu lakukan? Dia kan putri kandungmu sendiri. Seperti yang dia katakan, aku juga tidak punya ikatan dengan Nian. Mengapa aku harus menyelamatkannya? Kamu tidak punya ikatan dengannya, tapi aku punya. Aku akan pergi sekarang. Hei, Lin Qingyi, kamu benar-benar mau bertindak sekejam ini? Kamu tidak memberi aku jalan hidup. Direktur Zhang, jangan bicara seperti itu. Bandingkan penderitaan yang kau timpakan padaku. Ini baru saja dimulai. Apa maksudmu? Kurasa kau lupa siapa dirimu sebenarnya. Berani-beraninya menawar dengan kuil obat. Nian. Ibu, Apa yang kau katakan? Bangun. Kau sok suci, sok pahlawan, memukulku sampai pingsan. Tidak bisakah kau beritahu sebelumnya? Aku bukan tidak mau bekerja sama denganmu. Jangan banyak bicara. Jika kau beritahu sebelumnya, reaksimu bisa begitu nyata. Aku akan bawa Nian. Nian pulang untuk diobati dulu. Kau jaga dia baik-baik. Polisi akan segera tiba. Kali ini, jangan sampai dia kabur lagi. Tenang. Aku pasti tidak akan membiarkannya kabur. Berani-beraninya menculik putriku! Menculik putriku! Lin Qingyi. Kau pasti bisa. Kau pasti bisa menyelamatkan putrimu.
Pemimpin Kuilin, bagaimana kabarnya? Semua sudah selesai. Zhang Qiyang sudah masuk, tapi dia masih berniat naik banding. Mengerti. Keluarlah saat aku melakukan akupunktur. Tidak boleh ada orang ketiga di sini. Aku tidak tahu apakah kekuatan pemimpin istana sudah pulih. Anakku, kau jangan sampai terjadi apa-apa. Jangan khawatir, putrimu pasti baik-baik saja. Omong-omong, kau sudah kaya raya. Mengapa masih mengadopsi seorang anak? Sebenarnya, aku punya seorang putra. Ah, kau sudah menikah? Di mana istrimu dan anakmu? Kenapa tidak pernah kulihat? Belakangan baru kau ketahui, aku menderita azoospermia bawaan. Kau, semoga lekas sembuh. 13 jarum gerbang misterius. Jarum pertama, Renzong. Perempuan brengsek, ikut campur urusan orang. Kalau tidak pergi, kau akan terkutuk selamanya. Kalau begitu, aku akan binasa bersamanya. Berani kau. Jarum kedua, Sausang. Bagaimana ini? Baru 2 jarum, jangan-jangan kau tidak mahir. Hanya bisa 2 jarum itu saja. Jangan buru-buru. Ini baru permulaan, Yinbai. Jarum kelima, titik Daling. Jarum keenam, titik Jiaci. Perempuan brengsek, aku danmu tidak ada permusuhan. Mengapa kau menyusahkanku seperti ini? Yang kau rasuki adalah putri kandungku. Mana mungkin tidak ada permusuhan? Putri kandungmu, dia adalah tubuh murni Yin. Sebagai ibunya, fisikmu seharusnya lebih baik, bukan? Ternyata, fisikmu memang sangat istimewa. Nian, kau mau apa? Pemimpin istana pernah berpesan saat dia sedang masuk jarum, tidak boleh ada orang ketiga. Tapi kau pikir tubuhku mudah untuk dirasuki? Apa ini? Obat, kuil obat. Kau adalah ketua kuil obat. Aku memberimu satu kesempatan untuk bangkit. Serahkan kuil obat, posisi ketua, dan 13 jarum rahasia. Semuanya padamu. Mulai sekarang, kebal terhadap 100 kejahatan. Ketua tua, Anda telah menyelamatkan nyawaku sekali lagi. Nyanyi. Masuklah. Terima kasih, Ketua Lin. Untuk apa berterima kasih? Nian juga putriku. Tunggu dia bangun. Aku akan membawanya pergi. Ketua Lin, Nian selama ini hidup bersamaku. Bukan kandung, tapi lebih dari kandung. Kau begitu saja membawanya pergi. Bercanda saja. Aku justru berterima kasih padamu karena telah membawa Nian Pulang dari panti asuhan, memberinya kehidupan yang baik. Dia sekarang sudah besar. Aku pun ingin membawanya pergi, tapi sudah tidak bisa lagi. Ibu. Nian, bagaimana kamu tahu aku adalah ibumu? Kakek pemulung waktu itu memberitahuku, dia melihat sendiri seorang perempuan membuangku di pinggir jalan.
Kemudian, dia mengikuti perempuan itu pergi ke klinik pengobatan tradisional Tiongkok. Dia takut jika aku dikembalikan akan dibuang lagi. Lalu, dia menitipkanku ke panti asuhan. Kakek, setelah aku diadopsi oleh ayah, kakek tua itu sering-sering datang menengokku. Suatu kali, teman sekelas mengejekku karena tidak punya ibu. Aku berjalan di pinggir jalan, sambil menangis. Kakek tua itu melihatnya, lalu membawa aku ke klinik pengobatan tradisional Tiongkok. Katanya, perempuan di dalam sana adalah ibuku. Ibu. Nona, apakah kamu tidak enak badan? Kamu siapa? Ini ibuku. Ada apa, Nona? Ibu punya anak lain. Ibu tidak menginginkanku lagi. Bu, aku diterima di universitas, Bu. Benarkah? Cepat biarkan ibu lihat Universitas Hukum. Anakku hebat sekali. Tentu saja. Lihatlah, aku ini anak siapa, Bu? Setelah aku lulus kuliah, aku akan cari pekerjaan yang baik. Aku akan berbakti kepada ibu. Bagus. Anakku sungguh berbakti. Anakku. Rupanya kau tahu segalanya. Ini salah ibu. Ibu telah membuatmu menanggung terlalu banyak kesulitan. Anakku, kau begitu mengerti sampai membuat orang sakit hati selama ini. Kau tak pernah memberitahuku hal-hal ini. Ibu telah membuatmu menderita. Bagaimana dengan orang tua itu? Ibu harus berterima kasih padanya. Dia sudah meninggal 2 tahun lalu. Ibu akan memberimu ganti rugi yang layak. Ibu, mengapa ibu baru mengakuiku sekarang? Aduh. Hal ini agak rumit. Ibu akan ceritakan perlahan padamu. Kenapa kau keluar? Beri mereka, ibu dan anak, sedikit ruang pribadi. Tuan Zhao, apakah pengobatan Tiongkok bisa menyembuhkan azospermia? Orang lain tidak berani bilang. Tapi, kepala Kuilin pasti bisa menyembuhkannya. Benarkah? Tentu saja. Pertama, lepaskan pakaian bagian bawahmu. Biar kepala Kuilin periksa. Lalu, baru dilihat. Cukup. Anggap aku tidak pernah bertanya apa-apa. Kenapa? Aku cuma bilang, ini prosedur normal. Sakit jangan sembunyikan dari dokter. Halo? Hah? Dasar kamu. Ya, begitulah keadaannya. Ternyata begitu. Keluarga itu terlalu jahat, Ibu. Aku pasti akan berbakti baik pada Ibu. Bagus. Mereka sekarang sudah dihukum oleh hukum. Kita juga sudah bertemu kembali ke depannya. Tidak akan ada yang bisa memisahkan kita lagi. Bagus sekali. Aku juga punya ibu sekarang. Nak, kamu lulusan Universitas Hukum. Kamu bantu aku banding, pasti tidak masalah. Tolong selamatkan ayah ya. Ayah, kasus ayah, dakwaannya sudah tetap. Cuma saja, siapa yang menyuruh ayah dulu bertindak? Begitu kejam. Semua ini adalah karma. Kamu. Ayah, aku sudah melakukan semua yang bisa aku lakukan untukmu. Aku mengambil risiko yang sangat besar untuk membantumu membuat laporan tes DNA untuk Lin Qingyi dan Nia Nia. Salahkan dirimu sendiri yang tidak mampu. Aku pergi.
Introspeksi dirilah baik-baik di penjara. Anak durhaka! Kami mencurigai kamu melindungi penjahat dan memberikan dukungan ilegal untuknya. Sekarang, kami menangkapmu secara resmi. Kawan Zengyi, aku ditipu. Bicaralah nanti di ruang interogasi. Ayo, kamu juga masuklah. Pantas. Kau menyerempku ke dalam masalah. Kau tidak pantas jadi ayah, tunggu saja. Zhangyan, aku akan membencimu seumur hidup. Saat kau memasukkan ibu angkatmu ke penjara, Ini juga balasan untukmu. Nian, kamu maukah ikut Mama kembali ke kuil obat? Aku ingin, tapi bagaimana dengan ayahku? Ayahmu bisa datang menemuimu kapan saja nanti. Dia sekarang adalah tamu kehormatan kuil obat. Pemimpin Quilin, tindakanmu ini tidak etis. Selama bertahun-tahun ini, aku memperlakukannya yang seperti kuncup bunga. Takut dia tergores atau terbentur. Begitu kamu datang, langsung membawa pergi bunganya beserta potnya. Lagi pula, asetku yang triliunan ini, siapa yang akan mewarisinya? Ayah, rambutmu 2 minggu yang lalu bukannya masih baik-baik saja? Ini baru saja saya warnai. Keren kan? Ayah, kamu alergi pewarna rambut? Kau kira aku tidak tahu? Maaf, ayah, membuatmu khawatir. Sudahlah. Yang penting kamu baik-baik saja. Ayah sudah lega. Kalau kamu mau ikut ibumu, ayah tidak keberatan. Tapi ingat, sempat-sempatlah pulang, jenguk ayah. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Ayah, aku tidak akan meninggalkanmu. Sungguh taktik yang licik. Putriku tidak akan bisa kubawa pergi. Baiklah. Jangan terlalu sombong. Mulai sekarang, jagalah putriku dengan baik. Kalau dia sampai diperlakukan tidak adil, awas saja. Aku akan menusukmu. Pemimpin kuil, ada masalah. Apa yang terjadi? Di kota tangga Jiangcheng terjadi wabah besar-besaran. Situasinya sangat serius. Anda perlu pergi ke sana. Ayo. Ibu, Tenang saja. Setelah urusan selesai, aku akan kembali menemuimu. Jaga baik-baik putriku. Ibu, Tenang saja, kemampuan medis ibumu tak tertandingi. Menangani urusan ini pasti mudah baginya. Pelan-pelan, bagus, sudah bisa berjalan, pemulihannya baik. ini sudah sebulan. Kenapa ibuku belum kembali? Sekarang situasi di Jiangcheng sudah terkendali. Seharusnya dia akan segera kembali. Ayah, coba kamu dekati ibuku. Begini, keluarga kita tidak perlu berpisah lagi. Ibumu adalah pemimpin kuil Dewa Obat yang sangat dihormati. Bagaimana aku pantas untuknya? Kalau tidak dicoba, mana tahu berhasil atau tidak. Bagaimana jika ibuku tidak peduli dengan hal-hal itu? Jangan-jangan kamu tidak melihat saat ibumu marah, dia seperti harimau betina sungguhan. Waktu itu, di konferensi tabib agung, ibumu. Kenapa? Lanjutkan ceritanya. Konferensi tabib agung itu bagaimana? Aku paling benci orang yang membicarakan keburukanku di belakang. Ibu, kamu sudah kembali. Kamu tidak terluka kan, Ibu? Tidak. Pemulihannya cukup baik. Ibu, bagaimana kalau kamu pertimbangkan ayahku? Dia pasti pria yang baik. Dengan begitu, kami bertiga tidak perlu berpisah lagi. Tergantung sikapmu. Baik, aku pasti akan bersikap baik.